Baik, kembali lagi bersama saya Indra. Kali ini saya akan membahas tentang gambaran orisinil bagaimana membangun sebuah server. Nah, sebelum saya ke inti pembahasan, saya akan membahas terlebih dahulu sedikit saja tentang teori server. Nah, server merupakan suatu sistem yang di dalamnya telah menyediakan service atau layanan tertentu yang terdapat di dalam sebuah jaringan. Server tersebut telah didukung dengan prosesor serta RAM yang cukup besar. Nah, server juga dilengkapi dengan adanya sistem operasi khusus yang biasanya disebut sebagai suatu sistem operasi atau network operating system. Jadi server ini tidak hanya melayani website, tapi melayani berbagai layanan. Oke, mungkin segitu saja dari teorinya. Sekarang saya akan membahas tentang persiapan membangun sebuah server. Apa aja sih yang diperlukan dalam membangun sebuah server. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah gambaran orisinil jika misalkan saya disuruh untuk membangun sebuah server kampus itu dari awal. Nah, kali ini saya akan bahas gambaran orisinilnya saja. Nah, untuk yang pertama yaitu sebuah komputer server. Bisa dibilang komputer server ini sangat penting. Jadi komputer servernya ya yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, karena misalkan baru membangun sebuah kampus kan tidak mungkin mahasiswa atau kebutuhannya itu terlalu banyak. Jadi untuk awal-awal mungkin komputer servernya ya dibutuhkannya kurang lebih 1 atau 2 saja lah komputer server yang untuk isi itu. Terus yang kedua yaitu sistem operasi. Untuk sistem operasinya sudah jelas Linux, karena Linux sudah sangat mendukung tentang sebuah server, dan juga Linux itu kan open source. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di Linux itu bisa dibilang sudah gratis lah gitu untuk pemakaiannya, dibandingkan kalau misalkan menggunakan Windows kan ya terlalu banyak menggunakan lisensi, terus menghabiskan biaya lumayan mahal lah. Apalagi kalau misalkan bangun server dari nol, ya lebih baik menggunakan Linux dulu. Terus yang berikutnya jumlah pengguna. Siapa aja sih yang bakal menggunakan servernya? Terus siapa aja yang kira-kira bakal terlibat dalam bangun server ini? Ini juga termasuk pembahasan nomor 4. Nah, masalah pengguna jelas pasti mahasiswanya, terus dosennya. Untuk misalkan mengunjungi sebuah website kan udah jelas si mahasiswa kan pasti mengunjungi website dari dari kampus itu. Terus misalkan ada orang yang yang ingin tahu lebih lanjut kan soal masalah kampus kan pasti dikunjungi websitenya itu. Jadi ya bisa dibilang penggunanya ini bisa dibilang mencakup negara Indonesia saja gitu. Jadi bisa dibilang websitenya cuma bisa dikunjungi di Indonesia saja, karena masih mencakup nasional, belum internasional gitu kan, masih awal-awal. Nah, terus berikutnya orang yang diajak berkolaborasi. Ya kalau saya sih pasti orang yang mengerti server, terus mungkin orang yang atau reseller dari sebuah hosting ya. Misalkan kan ada tuh yang reseller buat masalah hosting gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kenal sama orang-orang itu kan jadi enak itu, bisa nanya ini itu, terus lagi siapa tahu bisa dapat pengetahuan yang belum kita ketahui juga itu kan. Jadi orang yang diajak kolaborasi ya orang yang diajak berkolaborasi ya pasti orang-orang yang ngerti IT lah, intinya begitu. Terus berikutnya hosting.
kalau masalah hosting kan udah pasti menggunakan cPanel, karena cPanel ini um, apa namanya sudah bisa dibilang sudah ada grafisnya, atau bisa bilang sudah ada GUI-nya gitu lah. Jadi bisa dibilang enak lah untuk menggunakan cPanel ini. Jadi kita fitur cPanel kan hampir bisa dibilang lengkap lah untuk apa namanya. Jadi kalau misalkan buat konfigurasi domain, terus ya, misalkan tidak perlu lagi apa namanya kayak ngetik di terminalnya karena sudah pakai cPanel. Terus untuk masalah biayanya, nanti mungkin di akhir video saya akan bahas lebih lanjut ya soal masalah biaya. Nah, yang berikutnya yaitu apa saja yang perlu diinstal pada komputer PC sebuah server. Nah, yang perlu diinstal di sebuah komputer PC server, yang pertama itu yang pasti sistem operasi. Nah, sistem operasi yang saya gunakan di komputer servernya itu adalah Linux. Apa Linux kan seperti yang saya bilang tadi, kalau Linux itu sudah open source dan sudah mendukung untuk untuk menjalankan sebuah server, dan tidak perlu lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar, karena di Linux itu kan sudah gratis lah aplikasinya. Itu juga ya hemat biaya lah. Terus yang kedua ya Proxmox. Nah, Proxmox ini kan untuk teknologi virtual. Jadi untuk membangun server awal-awal ya mau nggak mau ya harus menggunakan teknologi virtual. Kenapa? Karena yang pasti menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu membeli banyak-banyak komputer fisik karena sudah menggunakan teknologi virtual. Jadi teknologi virtual ini sangat penting untuk awal-awal. Nah, walaupun aplikasi Proxmox ini bisa bilang gratis, tapi ada juga Proxmox ini bisa bilang untuk berbayar lah. Nah, untuk yang berbayar itu bisa bilang fitur tambahannya kalau nggak salah fitur pengetesan gitulah. Ini saya kurang tahu sih ya yang soal masalah pengetesan itu. Nah, yang berikutnya itu FTP server. Nah, FTP server ini sebenarnya buat ngupload sama download file. Misalkan kita lagi nggak di kampus nih, kita ingin ngupload filenya itu dari rumah. Nah, supaya kita nggak perlu ke kampus lagi, jadi kita sangat perlu sekali misal FTP server ini supaya kita tidak perlu lagi bolak-balik kampus itu kan. Jadi kita bisa ngupload file yang kita inginkan ke server itu dengan cara online. Misalkan kita ingin menyimpan file backup itu kan ke server PC kita, komputer PC kita, tapi kita lagi di rumah nih gitu kan. Nah, jadi kita tidak perlu lagi ke kampus lagi untuk kayak ngirim filenya gitu kan bisa ngirim filenya lewat FTP server. Jadi ya FTP servernya sangat penting, dan dan di FTP server ini kita bisa mengakses dari mana saja asalkan komputer fisiknya itu hidup dalam waktu 24 jam non-stop. Jadi ya FTP server ini sangat penting untuk diinstal di komputer fisik ya, kurang lebih seperti itu lah. Terus yang berikutnya itu DNS. DNS ini fungsinya untuk mengubah domain dari website. Misalkan nama websitenya sticky.com, misalnya mau ngubah lagi itu kan stickyindonesia.com gitu misalkan. Jadi DNS ini penting untuk mengubah domain supaya pada saat mahasiswa ingin mencari sebuah website kampus kan jadinya tidak kesana kemari gitu. Misalkan kita ingin mengunjungi sticky.com tapi malah sticky.com-nya itu sticky yang ada di luar Bali gitu kan, padahal kita pinginnya mengunjungi website yang sticky yang ada di Bali gitu, bukan yang di luar Bali gitu. Jadi DNS ini penting yang supaya tidak
supaya tidak tidak nyeleneh atau tidak salah tujuan gitu lah, salah tujuan untuk mengunjungi websitenya. Terus yang berikutnya mail. Nah, mail server ini gunanya untuk mengirim sebuah email kepada kepada mahasiswa atau dosen. Jadi mail server ini sebenarnya penting karena di sini kita kan menggunakan Linux kan nggak mungkin kita ngirimnya tuh dari dari misalkan dari Google dari Google terus kita ngirimnya satu-satu, itu kan nggak mungkin. Nah, di mail server ini kan bisa langsung otomatis gitulah ngirimnya secara barengan. Jadi mail server ini sangat penting lah. Terus yang berikutnya buat hosting, itu cPanel ini kan bisa dibilang sudah tampilannya udah GUI gitu kan, udah dia enak buat ngaturnya. Terus ya walaupun dia berbayar tapi ya fungsinya bagus gitulah. Jadi ya mau nggak mau ya kita mesti mau nggak mau mengeluarkan biaya lebih demi menggunakan cPanel ini. Nah, yang berikutnya itu masalah biaya. Nah, biaya yang diperlukan itu sebuah komputer PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, komputer spesifikasi ini dengan spesifikasi ini bisa dibilang sudah lumayan bagus, tapi harganya itu lumayan mahal, sekitar 26 juta. Tapi ya kita kan di sini seperti yang saya bilang tadi, saya kan menggunakan Proxmox, yaitu teknologi virtual. Jadi kita nggak perlu lagi beli komputer fisik lainnya karena sudah menggunakan teknologi virtual ini. Jadi kita cukup perlu ya satu lah komputer fisiknya. Terus yang berikutnya sewa cPanel. Kalau saya lihat di Google itu sewa cPanelnya yang paling mahal itu 648.000 per tahun. Kalau yang lainnya itu ya ada sih yang 200 ribuan kalau nggak salah. Belum lagi biaya untuk perawatan komputer PC, terus biaya lainnya lah. Oke, mungkin segitu saja gambaran orisinil membangun sebuah server kampus dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.